Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, di mana Dia telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang paling luar biasa yang kita rasakan di setiap harinya adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga sudah seharusnya bagi kita sebagai seorang muslim untuk berusaha semaksimal mungkin mengaplikasikan, merealisasikan rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan di pagi yang berbahagia kali ini menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan sebuah buku kecil yang berjudul Al-Qa'idatu Al-Arba'una Qa'idah fi Halil Masyakil. 40 kaidah yang sudah seharusnya dipraktekkan, dimiliki oleh setiap muslim ketika menghadapi problematika kehidupan, masalah-masalah hidup. Akan tapi seperti yang disampaikan kemarin, kita tidak membahas semuanya. Kita akan ambil beberapa poin-poin yang kira-kira kita butuhkan, yang memang poin itu sangat penting, dikarenakan kenapa nggak diambil semua, Ustadz? Ya dikarenakan waktunya terbatas, waktunya terbatas. Cuma tinggal berapa hari lagi di bulan Ramadan kali ini. Kemarin kita sudah membahas kaidah yang pertama, ketika ada permasalahan hidup, maka yang sudah seharusnya kita lakukan, yang sudah seharusnya kita hadirkan dalam jiwa kita, dalam diri kita adalah istirja', yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa kita semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kemarin adalah napa Pak Bu? Bersabar. Bersabar ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Dan kemarin sabar itu ada 3 tingkatan, bukan tingkatan, ada 3 kondisi, yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam apa? Meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, meninggalkan dosa, dan yang ketiga bersabar atas takdir. Takdir yang menurut kacamata kita itu nggak nyaman. Sebenarnya itu sih nyaman, sebenarnya itu bagus untuk kita. Cuma kadang kita sebagai manusia yang penuh kekurangan melihat lah kita yang ditakdirna kayak gini, padahal itu baik untuk engkau. Nah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita melanjutkan kaidah yang berikutnya, yaitu yang ketiga adalah kaidah yang ada kaitannya dengan kaidah sebelumnya, Pak Bu. Sebelumnya kan sabar. Nah, di dalam kesabaran itu harus kita hadirkan kaidah yang ini yang akan kita bahas. Kira-kira apa? Yaitu husnudzon. Nah,
husnudzan. Apa itu husnudzan? Berbaik sangka. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, kita istirja kepada Allah, lalu bersabar, dan gak kalah penting kita juga berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada sesama manusia saja kita harus berbaik sangka, apalagi kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalam kitab-kitab akidah, Pak Bu, berbaik sangka kepada Allah itu hukumnya wajib, dan sebaliknya berburuk sangka kepada Allah itu hukumnya dosa besar. Bahkan ada keadaan yang sampai membuat seseorang itu terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang bisa mengarah ke mempersekutukan Allah. Na'udzubillah. Maka penting sekali ini berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ketetapan, ketentuan darinya Azza wa Jalla. Baik, kita coba membaca apa yang disampaikan oleh para ulama. Sudah seharusnya, sudah sepantasnya, sudah sewajibnya kita menghadirkan berbaik sangka, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga harus yakin bahwasanya kebahagiaan itu qarib, dekat, ya. Wa anna ma'al usri yusra, dan sungguh yang namanya kesulitan itu bersama dengan kemudahan. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala ulang dalam surat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. Ketahuilah sekali lagi, dalam kesulitan itu ada kemudahan. Sebagian ulama tafsir mengatakan, Pak Bu, ayat ini menunjukkan bahwasanya kesulitan sama kemudahan itu berdampingan. Jadi setiap kali kita mendapatkan kesulitan, di dalam kesulitan itu pula ada kemudahan. Maka merugilah orang-orang yang berputus asa, ya, merugilah orang-orang yang berputus asa, dan merugilah orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya berbaik sangka kepada Allah. Kenapa Ustaz? Karena dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, hal itu akan menjaga lisan kita dari umpatan, dari mencela. Dan berbaik sangka kepada Allah akan menjaga hati kita, ya, dari kotoran-kotoran yang mungkin bisa membuat Allah murka. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis membawakan sebuah kisah yang Masya Allah, Pak Bu, ya, yaitu kisah yang pernah terjadi di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang bisa kita ambil pelajarannya. Kisah yang terjadi, yang dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan juga dengan putrinya yang bernama Hafsah. Wa ta'ammal fi waqi'atin ukhra. Mari kita renungi kisah yang berkenaan dengan hal ini, ya, kisah lain yang berkenaan dengan hal ini. Lama ta'ayyamat Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma, aradaha abuha ala Abi Bakrin falam yajibhu bisyai'in. Jadi di kisah itu disebutkan bahwasanya ketika itu Hafsah radhiyallahu anha menjanda, ya, menjanda. Kemudian yang namanya bapak, ya, nggak pengen melihat anaknya sedih. Apapun kondisinya pasti bapak akan berusaha membuat sang anak itu bahagia. Maka bapaknya ini, bapaknya Hafsah berarti siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar. Ya, bayangkan ditawarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar nggak respon sama sekali, cuma diem. Panjenengan pripun misalnya menawarkan sesuatu ke seseorang, ya bukan anak lah misalnya, apa gitu, traktiran atau makanan atau yuk mingdilah dolan ya, korencangnya jenengan meneng tok ya.
nggak jawab apa-apa. Sakit nggak? Wah sakit. Apalagi ini Umar, putrinya ditawarkan, kan seakan-akan, tapi malah direspon diem, ya, seakan-akan kan, aduh, ini nggak sopan ini kok diem gitu. Tapi nanti ada alasannya di akhir kisah ada alasannya Pak. Abu Bakar sudah nggak mau, diem. Wa araduha ala Utsman, lalu datang ke Utsman, ditawarkan, nih saya punya putri, ya, kira-kira mau tidak? Faqala badali ala atazawwajul yawm fawajada alaihima wa ankara. Ke Abu Bakar gak mau, terus ke Utsman jawabnya pinter banget, penolakannya sangat halus. Apa yang dia katakan? Kayaknya hari ini aku belum pengen nikah deh. Kayaknya hari ini aku belum pengen nikah. Loh, Utsman, ya, yang namanya nuwun sewu, namanya laki-laki kadang kalau ditawarkan maaf janda ya mandan kurang lah ya. Mandan kurang secara umum, nggak semua sih, mandan kurang pengen gitu. Cuma Utsman ini pinter jawabnya, nggak pengen nyakiti banget perasaannya Umar ya. Maka ketika itu Umar pun ya wis lah. Umar radhiyallahu anhu pada saat itu sedih, bahkan disebutkan aida khalahu huznun wa kadarun. Dalam hatinya itu penuh dengan rasa sedih yang begitu sangat sedih, dan kadar itu ya mandan jengkel. Kanca-kancane yang ditawarkan ternyata pada nolak, ada kejengkelan wajar, manusia biasa. Umar bukan malaikat. Sedih dan jengkel iya ada, tapi Umar tidak membuat Umar memberontak atau memusuhi mereka berdua. Nah, kegelisahan Umar ini membuat dia mendorong untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syaka halahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kita ya curhat. Ya, curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mendapatkan problem ini. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, yatazawwaju Hafsah man huwa khairun min Utsman wa yatazawwaju Utsman man hiya khairun min Hafsah. Jadi ketika Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar kan menceritakan permasalahannya itu, keluh kesahnya, bahwasanya saya menawarkan ini ke Abu Bakar nggak mau, ke Utsman juga nggak mau. Bagaimana ya Nabi, pendapatmu bagaimana? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Hafsah akan dinikahi oleh sosok yang lebih baik dari Abu Bakar dan Utsman, dan Utsman akan menikahi seorang wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Ini jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafsah akan dinikahi oleh orang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman akan menikahi seorang wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Ini sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang terjadi setelah itu, Pak Bu? Summa khatabaha wa zawwajahu Umar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya menikahi Hafsah, dan Umar pun melangsungkan pernikahannya. Dan akhirnya Hafsah menikah sama siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang jauh lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman. Lalu setelah terjadi pernikahan itu, Abu Bakar datang kepada Umar bin Khattab, minta maaf dan bilang seperti ini, la tajidu alayya, wahai Umar, jangan marah ke aku ngapura banget ingin nolak ya. Demi Allah, aku ini nolak kemarin karena ada alasannya. Apa itu? Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyebut-nyebut putrimu. Rasulullah sering nyebut-nyebut putrimu, maka aku nggak berani ya melancangi Rasulullah SAW. Kalau seandainya Rasulullah tidak mengucapkan itu terus-menerus, niscaya aku mau. Inilah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dari kisah ini apa yang bisa kita ambil? Ya, betapa indahnya rencana Allah. Betapa indahnya rencana Allah. Terkadang apa yang kita pikirkan itu di luar prediksi kita ya. Ini kisah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sekarang Pak Bu, salah satu kisah ya, kami tutup dengan salah satu kisah yang
pernah didapatkan oleh istri saya. Jadi istri saya itu punya sahabat, dia mau safar dari Jakarta ke Pangkal Pinang. Qadarallah wa masyafa'al, dia telat naik pesawat. Ya, pesawat dari Jawa ke Pangkal Pinang niku saya pernah sekitar 1.700.000. Itu yang paling rendah pakai Lion Air. Ya. Itu telat Pak Bu. Jadi temannya istri saya sudah sampai bandara, pesawatnya itu udah berangkat sisi ban. Ya. Sedih 1.700.000 melayang. Dan acara pun tertunda. Ya. Akhirnya ngubungin sana, maaf ya, sambil nangis sedih. Dan qadarullah wa masyafa'al, apa yang terjadi ternyata pesawat itu kecelakaan. Pesawat itu kecelakaan. Jenengan masih ingat yang kejadian Lion Air itu yang menewaskan semua apa nggih? Nah itu. Masya Allah. Kalau nggak telat, kira-kira jadi apa? Terus kayak dicerita. Sekarang masih hidup Pak Bu. Sekarang masih hidup dan dia sekolah di Turki. Ya, temannya istri saya ini S2. Nah, kalau seandainya waktu itu dia nggak telat ya, sekarang udah tinggal cerita orangnya, udah lagi di alam barzakh. Ya. Nah ini rencana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terkadang kita itu ya dengan kacamata kita yang begitu sangat lemah menilai apa yang Allah tetapkan itu buruk, padahal itu baik untuk kita. Ya. Padahal itu baik untuk kita. Nah orang-orang sing mati kepada Ustaz baik, ya baik juga untuk mereka. Siapa tahu di situ ada orang-orang yang soleh yang sudah waktunya untuk diambil nyawanya. Intinya semua yang Allah tetapkan untuk kita itu baik, ya. Maka berbaik sangkalah kepada Allah. Selain akan menenangkan hati kita, berbaik sangka juga akan mendatangkan pahala bagi kita, insya Allah. Inilah yang bisa kami sampaikan di pertemuan kali ini, yaitu tentang kaidah dalam memahami atau menghadapi problematika hidup. Yang pertama istirja, yang kedua adalah sabar, yang ketiga adalah husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.